Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku, pada pagi hari ini kita dipertemukan lagi dalam pembelajaran IPS. Materi perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Baik anak-anakku, sebelum pembelajaran dimulai, ya, kalian siapkan dulu buku paketnya, buku catatan, alat tulis yang lain, siapkan, tunjukkan buku paket. Ya. Oke ya, Latifah, Adam. Ya. Baik, kita mulai saja pembelajaran hari ini. Kita berdoa dulu sebelum pembelajaran dimulai. Bismillah, berdoa, mulai. Selesai? Sambil menunggu yang lain, ini alhamdulillah baru 37 anak yang on time. Ya. Hebat kamu yang on time ya, jam 8 on untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Sebelumnya saya akan menyampaikan untuk perhatian untuk kelas 9A sampai dengan H. Terima kasih yang sudah mengumpulkan tugas sampai dengan tugas terakhir yaitu tugas 5. Tiap pertemuan pasti ada tugas ya. Ini kaitannya dengan pendalaman materi. Ya karena 40 menit di Zoom itu kan kurang optimal, nanti pendalamannya lewat tugas-tugas itu. Untuk anak-anakku yang sudah mengumpulkan tugas tepat waktu lengkap, terima kasih. Bagi yang belum masih saya beri kesempatan. Dan ada beberapa anak yang maaf ya, ini zong ulangan, enggak pernah, kemudian tugas juga zong. Nanti di grup akan saya data lagi yang masih aktif, kalau yang tidak aktif nanti saya sampaikan ke sekolah apakah anak ini masih berstatus sebagai siswa atau tidak. Karena respon pun tidak, di telepon tidak ngangkat, di WA tidak jawab. Kan ini luar biasa ya, apa nomornya ganti atau bagaimana, tidak ada respon apapun. Sehingga ini nanti saya beri kesempatan lagi, saya komunikasi, mungkin nanti akan minta bantuan wali kelas. Tapi kalau tidak bisa dihubungi nanti saya tanyakan, ini anak masih status anak espero atau bukan, begitu ya. Ya luar biasa. Luar biasa sekali. Terima kasih anak-anakku yang sudah on time ya, on time untuk mengikuti pembelajaran, tugas dan sebagainya. Baik, kemarin sudah disampaikan tentang peristiwa sekitar proklamasi. Ya, saya tanyakan ini mengingat ya, kemarin ya, pada pertemuan terdahulu, proklamasi Indonesia dibacakan oleh siapa ya? Ini pertanyaan mudah sekali. Proklamasi Indonesia, siapa yang membacakan? Insinyur Soekarno, Pak. Insinyur Soekarno, baik. Itu dilaksanakan di mana? Di jalan apa? Jalan Pegangsaan. Jalan apa? Itu tadi Pegangsaan belum selesai. Pegangsaan Timur nomor 56. Iya, di kota Jakarta. Baik. Nah, kaitannya dengan proklamasi nanti ada tugas lanjutan ya Pak Rujiman ya. Nanti setelah pembelajaran ini tugasnya apa? Kita perdalam bahwa kita adalah bangsa yang merdeka. Kaitannya dengan proklamasi nanti ada tugas yang kaitannya dengan aspek keterampilan. Kemudian mengingat pelajaran kemarin, sebelum Indonesia merdeka itu dibentuk 2 badan. Satu apa ya? BPUPKI, betul Latifah. Ketuanya siapa ya? Ketuanya?
Ketuanya siapa ketuanya? Namanya hampir sama dengan Rajiman. Rajiman Diningrat. Iya, betul. Kemudian lembaga yang kedua setelah BPUPKI dibubarkan? PPKI. Kemudian Indonesia Merdeka dengan segala prosesnya. Ada Rengas Dengklok, ada penyusunan, ada proklamasi, kemudian ada dukungan. Nah, setelah Indonesia Merdeka, apakah itu kemudian kita damai-damai saja, tenang-tenang saja? Ternyata masih ada tantangan. Tantangan dari penjajah itu sendiri, ya, baik Belanda maupun Jepang. Nah, akan kita bahas hari ini dengan tema perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Selanjutnya, perjuangan mempertahankan kemerdekaan akan disampaikan bersama Pak Rujiman. Monggo Pak Rujiman. Ya, langsung slide ya. Ini pendek. Muncul. Itu belum nanti setelah ini aja Pak yang ini hilangin enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat berjumpa kembali. Kali ini tema kita perjuangan mempertahankan kemerdekaan, mempertahankan. Berarti sudah merdeka belum anak-anak? Sudah ya, sudah merdeka. Kan perjuangan mempertahankan. Nah, dalam materi kali ini yang akan kita bahas secara umum dibagi dua, perjuangan fisik dan perjuangan diplomasi. Perjuangan fisik artinya konfrontasi melalui pertempuran, peperangan. Nah, caranya bahasa kita jotosan, gitu. Perjuangan fisik. Nah, perjuangan fisik tidak mulus hasilnya, maka ada perjuangan diplomasi. Diplomasi perjuangan musyawarah. Jotosan kemudian rembukan. Nah, ini cara kita. Dua hal ini akan kita bahas. Dilihat dari peristiwanya maka selang-seling berurutan. Perang kemudian musyawarah. Perang lagi, musyawarah lagi, demikian. Namun nanti kita kelompokkan menjadi dua, fisik dan diplomasi. Anak-anak, setelah kita merdeka, ya, kita merdeka. Wilayah yang merdeka itu adalah wilayah yang dulu direbut oleh Jepang dari Belanda. Jadi bekas wilayah jajahan Belanda yang direbut oleh Jepang. Dipahami dulu konsep ini. Wilayah yang merdeka dari Sabang sampai Merauke ini adalah wilayah yang dulu dijajah, dikuasai oleh Belanda, kurang lebih 3,5 abad. Kemudian 1942 direbut oleh Jepang. Maka konsepnya begitu kita proklamasi merdeka, di lingkungan kita masih ada tentara Jepang, di luar sana perang dengan sekutu Jepang, dalam perang dengan sekutu itu Jepang kalah, kita merdeka, maka Belanda tidak menerima kemerdekaan itu. Belanda tidak menerima kemerdekaan itu. Tidak boleh wilayah itu merdeka, itu milik saya. Saya siapa? Belanda. Dulu milik Belanda, 1942 direbut oleh Jepang.
Dalam perang melawan sekutu Jepang kalah. Maka wilayah itu yang direbut oleh Jepang itu maunya Belanda adalah kembali menjadi milik Belanda. Nah, inilah konsepnya. Sehingga setelah Jepang menyerah dengan sekutu, sekutu datang ke Indonesia. Yang datang ke Indonesia itu sekutu, pasukan sekutu. Namun pegawai pemerintah Belanda itu ikut bonceng. Namanya NICA, Nederlandse Civil Administration, NICA, misalnya ya. Nederland Civil artinya pegawai pemerintah Belanda datang ke Indonesia bersama sekutu. Yang tujuannya apa? Ingin mengelola pemerintahan kembali, menguasai kembali, menegakkan kembali pemerintah Hindia Belanda, pemerintahan Indonesia yang menjadi milik Belanda. Nah, dari situlah kedatangan sekutu yang di situ ada NICA. Sekali lagi dipahami ya, datang sekutu, di situ ada NICA, NICA. Maka di setiap tempat yang didatangi sekutu, di situ ada NICA, maka di situ ada pertempuran. Pertempuran di berbagai daerah setelah merdeka. Ini pertempuran ini. Dan insiden Yamato. Nanti kita bahas setelah ini masing-masing. Ini peristiwa di Hotel Yamato. Kemudian pertempuran Surabaya 10 November puncaknya. Pertempuran 5 hari di Semarang. Kemudian pertempuran Ambarawa, Bandung Lautan Api, pertempuran di Medan Area, pertempuran di Bali, Puputan Margarana. Nah, ini A sampai G ini dulu yang saya sebut ini nanti. Ada serangan 1 Maret nanti juga kita bahas. Namun peristiwa pertempuran A sampai G ini, pertempuran panjang sampai tahun 1946 akhir. 1946 akhir. Karena pertempuran ini panjang, semuanya merugi, semuanya capek, maka ada upaya untuk musyawarah. Sehingga setelah pertempuran sampai akhir 1946 dilaksanakan musyawarah perundingan Linggarjati. Inilah perundingan musyawarah. Perundingan Linggarjati intinya sepakat damai. Sepakat damai. Damainya seperti apa nanti kita bahas. Ini setelah perang panjang tadi terus damai. Musyawarah Linggarjati. Namun perdamaian itu hanya pendek. Hanya berusia sekitar 4 bulan. Sejak ditandatangani ya 6 bulan, namun sejak ditandatangani hanya sekitar 4 bulan. Damainya itu Belanda datang lagi 1947 itu datang lagi yang disebut agresi militer Belanda pertama. Nah, ini juga perjuangan fisik, ya. Ini perjuangan fisik. Terjadi pertempuran antara Indonesia melawan tentara Belanda kembali agresi militer Belanda pertama. Perang lagi, maka PBB mengambil tindakan. Melihat Indonesia dengan Belanda perang, PBB mengambil tindakan. Yang kemudian membentuk tim yang bertugas mendamaikan. Nah, tim itu namanya KTN. Komisi 3 Negara dibentuk, kemudian bertugas mendamaikan. Dengan dibimbing oleh KTN, dilaksanakan perundingan Renville. Perdamaian Renville ini diplomasi lagi, musyawarah, damai lagi, jadi damai lagi. Namun sama dengan yang pertama, perdamaian itu tidak berusia panjang, karena Belanda kemudian tiba-tiba datang kembali, menyerang kembali, menggempur, mengirimkan pasukannya kembali, yang disebut agresi militer Belanda kedua. Terjadi pertempuran kembali, maka PBB mengambil tindakan lagi. Membentuk tim lagi yang bertugas sama, mendamaikan. Kalau tadi namanya KTN, kali ini KTN diganti namanya UNCI. Sama tugasnya, mendamaikan Indonesia Belanda. Dengan perantaraan UNCI, maka dilaksanakan perdamaian, perundingan Romroyen. Damai kembali. Namun perundingan Romroyen ini hanya sepakat damai intinya. Baru sepakat berhenti tembak-menembak. Berbagai persoalan di dalamnya ada banyak, disepakati akan dimusyawarahkan kembali di dalam KMP, Konferensi Meja Bundar.
Jadi setelah perundingan Romroyen, ini baru sepakat berhenti tembak-menembak, kemudian segala persoalannya besok dibahas lagi di KMP, konferensi meja bundar. Nanti kalau ada waktu kita bahas mengapa kok disebut meja bundar. Jadi urutan peristiwanya demikian anak-anak. Jadi merdeka, kemudian terjadi pertempuran di berbagai daerah, kemudian terjadi perundingan Linggarjati, damai, perundingan Linggarjati itu dilanggar dengan agresi militer Belanda 1, kemudian perdamaian Renville, damai lagi, dilanggar lagi oleh Belanda, Belanda menyerang agresi militer Belanda kedua. Damai lagi perundingan Romroyen, kemudian dilaksanakan KMP. Nah, tadi di awal kita sampaikan perjuangan fisik dan diplomasi. Nah, fisiknya berbagai pertempuran tadi, diplomasinya perundingan tadi. Jadi melihat urutan peristiwanya itu demikian: perang, damai, perang, damai, perang, damai. Nah, namun di dalam buku cara membahasnya dipisah. Mana saja yang perundingan, mana saja yang perjuangan fisik. Nah, ini kita pahami dulu global demikian. Nah, kita lanjutkan. Kita lihat pertempuran di berbagai daerah. Ini perjuangan bersenjata, perjuangan fisik atau perjuangan konfrontasi. Ini yang akan kita bahas. Ada 8 peristiwa pertempuran setelah merdeka. Artinya pertempuran setelah merdeka itu pertempuran untuk mempertahankan kemerdekaan. Maka judulnya tadi kan itu, perjuangan mempertahankan kemerdekaan, yang melalui perjuangan fisiknya itu. Ini pertempuran ada 8 nih: peristiwa Hotel Yamato, pertempuran Surabaya, pertempuran 5 hari di Semarang, pertempuran Ambarawa, peristiwa Bandung Lautan Api, pertempuran Medan Area, pertempuran Bukutan Margarana, dan serangan umum 1 Maret 1949. Akan kita lihat sekilas masing-masing. Tidak, masih nyurat ini. Ini ya. Dan bindahnya muncul. Insiden Hotel Yamato akan kita bahas. Perjuangan fisik yang pertama adalah peristiwa di Hotel Yamato. Jadi anak-anak perlu memahami bahwa pertempuran-pertempuran di berbagai daerah ini tadi intinya adalah karena Belanda ingin menegakkan kekuasaan kembali. Belanda datang bersama sekutu, karena memang Belanda sendiri termasuk anggota sekutu. Belanda datang, timnya yang namanya Nika ingin menegakkan kekuasaan. Sedangkan pasukan sekutu sendiri sebenarnya tugasnya tidak untuk menguasai Indonesia, untuk melucuti tentara Jepang yang ada di Indonesia. Jadi untuk memastikan kalau Jepang sudah menyerah, maka sekutu menginginkan Jepang ya harus pulang, dipulangkan kembali ke Jepang. Kalau memang sudah menyerah tidak boleh berada di Indonesia. Kemudian tugas yang kedua adalah membebaskan tawanan-tawanan. Di ketika Perang Dunia Kedua, salah satunya sekutu melawan Jepang itu, banyak tentara-tentara sekutu yang ditawan oleh Jepang. Maka tugas pasukan sekutu yang datang ke Indonesia itu membebaskan tawanan tadi.
Benar tugas sekutu itu. Namun kedatangan sekutu di berbagai daerah di situ dibuncengi oleh nikah, ya, pegawai-pegawai pemerintah Belanda. Maka terjadi pertempuran dengan Indonesia karena itu. Pertama, insiden Hotel Yamato. Insiden ini disebabkan tindakan beberapa orang Belanda mengibarkan bendera Belanda di tiang Hotel Yamato. Hotel Yamato itu di Surabaya. Tiba-tiba ya karena ingin menegakkan pemerintahan Belanda, maka orang Belanda itu mengibarkan bendera Belanda yang berwarna merah, putih, biru. Padahal Indonesia sudah merdeka. Maka rakyat yang melihat itu marah, kemudian memaksa menurunkan bendera itu dan merobek warna birunya. Warna biru dirobek, dikibarkan kembali jadi merah putih. Jadi merah putih biru, birunya disobek, dikibarkan kembali. Nah, dari peristiwa inilah terjadilah pertempuran antara orang-orang Belanda yang ada di situ melawan orang-orang Indonesia. Inilah yang disebut peristiwa atau insiden Hotel Yamato. Pengibaran bendera Belanda disobek, dikibarkan kembali menjadi bendera merah putih. Dan yang kedua adalah pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya, pertempuran 10 November itu puncaknya. Kalau di masa-masa lalu mungkin anak-anak melihatnya pertempuran 10 November seolah-olah hanya 1 hari. Di pertempurannya itu tidak 1 hari. Namun 10 November itunya yang jadi puncak yang paling pertempuran paling sengit di saat itu. Di sama, pasukan sekutu datang ke Indonesia. Pasukan sekutu yang datang ke Indonesia itu tentara yang isinya orang-orang Inggris yang dipimpin oleh Maleby. Namun sama bahwa kedatangan pasukan sekutu yang dipimpin oleh Maleby ini ada nikah. Ada orang-orang Belanda yang membonceng yang ikut datang. Datangan pasukan sekutu karena ada nikah terjadilah pertempuran yang mengakibatkan Maleby terbunuh dalam pertempuran itu. Karena Maleby terbunuh sebagai komandannya, pemimpin pasukan sekutu yang datang pertama di Surabaya, Maleby terbunuh, maka pasukan sekutu mengirimkan kembali yang lebih besar dan memberikan ancaman ultimatum pada rakyat Surabaya untuk menyerah. Namun ternyata justru tokoh Bung Tomo lah ini, Bung Tomo sangat bersemangat menjadi yang penggerak, penyemangat untuk melawan sekutu. Sekutu sungguh tidak menduga kalau menggempur Surabaya ternyata tidak mudah, tidak bisa diselesaikan dalam waktu yang sehari 2 hari. Pada akhirnya Surabaya dikuasai oleh sekutu. Namun peristiwa itu, peristiwa pertempuran sengit 10 November inilah yang begitu pertempuran besar, maka kemudian dikenang sebagai Hari Pahlawan. Jadi Hari Pahlawan itu 10 November dari peristiwa pertempuran di Surabaya ini. Diawali dengan Maleby terbunuh, sekutu datang kembali, memberikan ultimatum, namun ultimatum itu diabaikan oleh arek-arek Surabaya. Jadi latar belakang peristiwa 10 November ini karena ancaman diabaikan oleh rakyat Surabaya. Ya, terjadi pertempuran sengit. Ultimatumnya sendiri tanggal 9 dan tanggal 9 kemudian batasnya tanggal 10 jam 6 pagi ini harus sudah rakyat Surabaya menyerah. Maka 10 November ini dah pertempuran, disuruh menyerah malah melawan dengan begitu sengit lah. Hari Pahlawan. Pertempuran 5 hari di Semarang. Cermati anak-anak ini, pertempuran 5 hari di Semarang, ada sedikit bedanya dengan yang lain. Kalau yang lain kan sekutu melawan, atau sekutu dan nikah melawan Indonesia. Kalau ini berawal justru pertempuran ini dengan Jepang, melawan Jepang. Tentara Jepang yang masih ada di Indonesia, yang mestinya akan dipulangkan oleh sekutu, namun mereka kemudian melakukan
ketika dikawal oleh tentara-tentara Indonesia, TKR itu, mereka melakukan perlawanan dan bahkan kemudian mereka meracun cadangan air di candi. Jadi cadangan air di candi itu ada berita bahwa air itu telah diberi racun oleh Jepang. Maka Dr. Karyadi memberanikan diri memeriksa, mengecek apakah air itu beracun betul atau tidak. Namun pada saat akan melaksanakan pemeriksaan itu kemudian ditembak oleh Jepang. Sehingga terbunuhnya Dr. Karyadi inilah yang menjadi pemicu penyebab utama pertempuran 5 hari di Semarang. Nah, untuk mengenang peristiwa itu maka kemudian di Semarang dibangun rumah sakit Dr. Karyadi. Jadi terbunuhnya Dr. Karyadi mengakibatkan terjadi pertempuran 5 hari di Semarang. Ini bedanya di situ. Kalau ini bukan melawan sekutu, namun melawan tentara Jepang yang sudah berkumpul dikawal oleh tentara Indonesia karena memang akan dipulangkan, ternyata malah melakukan perlawanan. Berikutnya pertempuran Ambarawa. Tidak jauh dari Semarang ya. Sama dengan yang lain karena nikah. Pertempuran di Ambarawa. Tentara nikah dan yang akan membebaskan itu tawanan. Jadi sama, tawanan orang-orang Belanda terutama yang ditawan oleh Jepang akan dibebaskan oleh sekutu bersama nikah. Namun di sana malah terjadi pertempuran, terjadi keributan sehingga pertempuran antara nikah melawan TKR. Nah, kalau anak-anak ketahui pertempuran Ambarawa ini dipimpin dari Panglima Divisi Banyumas. Banyumas. Dalam pertempuran ini berbeda dengan yang lain, akhirnya nikah sekutu berhasil dikalahkan. Nanti Ambarawa berhasil dikuasai oleh tentara Indonesia yang dipimpin oleh Kolonel Sudirman. Untuk mengenang itu maka dibangun di Ambarawa. Anak saya yakin tahu monumen Palagan Ambarawa. Kemudian Bandung Lautan Api, anak-anak sudah tahu ya dari SD peristiwa Bandung Lautan Api, pertempuran besar sampai rakyat Bandung mengosongkan kota Bandung, mengungsi ke pegunungan. Mengapa terjadi pertempuran ini? Karena TKR tidak ingin Bandung menjadi pos yang dimanfaatkan oleh tentara sekutu. Karena itulah ketika sekutu datang telah dilaksanakan perlawanan karena memang berdasarkan informasi dari setiap kota yang lain yang lebih dulu didatangi sekutu, maka terjadi keributan, maka disambut ketika sekutu ke Bandung langsung segera dilaksanakan perlawanan. Jadi Bandung ini lebih siap melawan sekutu karena memang sudah mendapat informasi di daerah-daerah sebelumnya. Pertempuran besar dikenang sebagai Bandung Lautan Api. Anak-anak tahu lagunya ya, Halo-Halo Bandung. Kita lanjutkan pertempuran Medan area, ini sama. Ada pertempuran di Medan, saya percepat anak-anak ya. Anak-anak nanti bisa pertempuran Medan. Kemudian Puputan Margarana, pertempuran di Bali yang dipimpin oleh Gusti Ngurah Rai. Bedanya anak-anak ketika perundingan Belanda menginginkan Indonesia itu berbentuk serikat. Negara serikat itu di dalamnya ada beberapa negara bagian yang salah satunya akan dibentuk negara Indonesia Timur. Nah, Bali ini sebagai bagian dari negara Indonesia Timur. Namun Gusti Ngurah Rai menolak itu, maka terjadi pertempuran antara Belanda melawan TKR yang disebut pertempuran Puputan Margarana. Itu pertempuran habis-habisan. Artinya bertekad Gusti Ngurah Rai bagaimana melawan sampai titik darah penghabisan, dan betul itu bersama 96 pasukannya gugur dalam pertempuran itu. Pertempuran Puputan Margarana. Serangan umum 1 Maret
di Yogyakarta 1 Maret 1949. Ini serangan ini untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa RI cukup kuat. Jadi anak-anak ketika Belanda berusaha menguasai Indonesia itu salah satu yang dilakukan mengumumkan pada dunia internasional bahwa rakyat Indonesia itu tunduk pada pemerintah Hindia Belanda. Yang ada hanya pengacau-pengacau kecil saja. Di Indonesia dilaporkan damai, tidak ada pertempuran, rakyat tunduk, yang ada hanya penjahat-penjahat kecil saja. Maka kita TNI ingin menunjukkan bahwa RI itu masih eksis. Ya, terjadilah pertempuran serangan umum 1 Maret 1949. 6 jam kota Jogja dikuasai total oleh TNI. Dan kemudian dikumandangkan kepada dunia internasional, hingga dunia internasional tahu bahwa Belanda melakukan kebohongan. Ternyata RI masih, TNI masih eksis. Jadi pertempuran itu dipimpin oleh Letkol Soeharto yang kemudian jadi itu Pak mantan presidennya. Telah mendapat restu dengan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Pertempuran itu memang betul hanya menguasai 6 jam kota Jogja. Artinya setelah menguasai 6 jam, TNI kemudian mundur ke wilayah selatan, Bantul Selatan, ke Gunung Kidul, melakukan perang gerilya. Namun peristiwa 6 jam menguasai kota Jogja ini sangat berarti. Bisa menunjukkan pada dunia internasional bahwa TNI, RI masih eksis. Anak-anak, peristiwa serangan umum 1 Maret ini ada yang mengenal dengan nama peristiwa Janur Kuning ini ya. Anak-anak nanti mengkaji kembali. Disebut Janur Kuning kenapa? Di Jogja ada monumen Jogja Kembali. Nah, anak-anak bisa mengkaji di sana nanti peristiwa ini. Lanjutkan kita percepat. Itulah pertempuran-pertempuran tadi yang disebut perjuangan fisik, anak-anak ya, perjuangan fisik. Perjuangan fisik. Kemudian dilanjutkan dengan perjuangan diplomasi. Diplomasi itu musyawarah. Dalam mempertahankan pemerintahannya ada 4 kali musyawarah dengan Belanda. Musyawarah pertama perundingan Linggarjati, yang kedua perundingan Renville, ketiga Rompuyen, dan keempat konferensi meja bundar. Musyawarah perundingan inilah yang disebut perjuangan diplomasi. Ini perjuangan tidak melalui perang fisik, tapi melalui musyawarah. Ya, cara kita jotosan, terus dilanjutkan rebukan. Kita lihat satu persatu. Perundingan Linggarjati. Tiga pihak, ini sebagai perantara, ini Sultan Syahrir dari Indonesia, dari Belanda. Saya percepat anak-anaknya, langsung ke hasil perundingan Linggarjati. Ada 3 poin anak-anak perundingan. Belanda mengakui secara de facto wilayah RI, anak-anak paham ini ya. Jadi kita merdeka, Belanda menolak. Terjadi perang-perang. Kemudian musyawarah. Nah, keputusan musyawarahnya Belanda mengakui. Kalau tadi kan tidak mengakui ya. Sekarang Belanda mengakui RI. Namun RI yang diakui itu tidak Sabang sampai Merauke, hanya Jawa, Madura, Sumatera. Anak-anak paham ini. Belanda mengakui RI. Kalau tadi kan tidak mengakui. Nah, sekarang mengakui. Saya ulangi ya, pahami ya. Perundingan Linggarjati. Jadi setelah pertempuran terjadi karena Belanda tidak mengakui kemerdekaan, Belanda ingin menguasai kembali. Nah, setelah pertempuran maka dilaksanakan musyawarah pertama, musyawarah Linggarjati, perundingan Linggarjati. Keputusannya yang pertama, Belanda mengakui secara de facto wilayah RI atas Jawa, Madura, Sumatera. Anak-anak kita pahami betul kalimat ini ya.
mengakui. Kalau tadi kan perang-perang tadi orang Belanda tidak mengakui kemerdekaan. Itu milik saya, direbut oleh Jepang. Jepang sudah kalah, tidak boleh wilayah itu merdeka, itu harus kembali pada saya. Kan demikian. Maka setelah pertempuran, musyawarah, hasilnya sekarang Belanda mengakui. Tapi anak-anak cermat ini, mengakui secara de facto, belum de jure, belum secara hukum. De facto. Yang diakui apa? Wilayah RI, negara RI, itu hanya Jawa, Madura, Sumatera. Tidak seluruh Sabang sampai Merauke, hanya Jawa, Madura, Sumatera. Anak-anak pahami betul kalimat ini. Nah, terus wilayah yang lain bagaimana? Yang lain nanti akan dibentuk sendiri oleh Belanda menjadi negara-negara kecil-kecil. Nah, yang kedua, Belanda RI, ini sekali lagi Belanda RI yang diakui RI ya. Belanda RI setuju untuk membentuk sebuah negara Indonesia Serikat. Ini kaitannya dengan yang pertama tadi anak-anak. Jadi Belanda dan RI sepakat akan membentuk negara Indonesia Serikat. Negara Indonesia Serikat. Jadi negara itu ada dua macam. Satu kesatuan, yang kedua serikat. Kalau negara kesatuan, tidak ada negara bagian di dalamnya. Ya hanya satu. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau negara serikat, di dalamnya ada negara-negara bagian. Seperti Amerika Serikat, paling mudah itu. Di dalamnya ada banyak. Yang akan dibentuk oleh Belanda demikian. Dan saat itu disepakati Belanda dengan RI akan membentuk negara Indonesia Serikat. Negara Indonesia Serikat berarti di dalamnya ada negara-negara bagian. Ya ada RI, ada negara Indonesia Timur, dan lain-lain. Nanti akan kita bahas. Yang ketiga, Belanda dan negara Indonesia Serikat. Ini Belanda dan negara Indonesia Serikat, bukan RI ya. Di Belanda RI membentuk negara Indonesia Serikat, kemudian Belanda dan negara Indonesia Serikat akan membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai kepala uninya. Pahami betul ya urutannya ya? Yang diakui hanya RI. RI itu hanya Jawa, Madura, Sumatera. Yang lain akan dibentuk menjadi negara-negara bagian lagi yang kemudian disatukan menjadi negara Indonesia Serikat. Oh. Nah, ini anak-anak. Ini petanya. Wilayah yang merdeka yang dulu dikuasai Belanda direbut Jepang. Namun dengan perundingan Linggarjati yang diakui sebagai negara air hanya Sumatera, Jawa, Madura. Yang lain bukan wilayah RI. Contoh tadi, Perang Puputan Margarana tadi. Akan dibentuk negara Indonesia Timur. Salah satunya Bali sebagai bagian dari negara Indonesia Timur. Nanti akan ada negara-negara yang lain, negara Sumatera Timur, negara Pasundan ini dipecah lagi. Negara Indonesia Serikat dibentuk Uni Indonesia Belanda. Jadi Indonesianya bukan Indonesia RI, ada Indonesia adalah NIS ya. Uni NIS Belanda namanya. Lanjutkan. Dampak perundingan Linggarjati. RI mendapat pengakuan dari beberapa negara ya. Bahkan termasuk Belanda sendiri mengakui ya. RI mendapat pengakuan kedaulatan bahwa RI itu adalah sudah merdeka, sudah ada, sudah diakui berbagai negara. Ini negara-negara yang mengakui. Amerika Serikat, Inggris, Mesir, dan lain-lain ini. Kemudian yang kedua, muncul pihak yang mendukung dan yang menolak hasil perundingan. Anak-anak bisa mencermati. Ada yang mendukung, ada yang menolak. Baik dari dalam maupun dari luar. Dari dalam sendiri, artinya kelompok-kelompok bangsa Indonesia ada yang pro, ada yang kontra. Anak-anak bisa mencermati mengapa pro, mengapa kontra. Jadi salah satu yang kontra karena Indonesia sudah diakui itu kelebihannya. Namun kelemahannya wilayahnya hanya sempit.
tidak seluruh Sabang sampai Merauke yang menentang. Kita lanjutkan anak. Ini kapal. Ini kapalnya adalah kapal Renville ya. Kira-kira kapal Renville ya. Nah, kita lanjut perundingan Renville. Tadi diberi nama perundingan Linggarjati, anak-anak bisa mencari, melacak mengapa disebut Linggarjati. Nah, sekarang perundingan yang kedua adalah perundingan Renville. Perundingan Renville dilaksanakan di kapal Renville itu. Mengapa terjadi perundingan Renville? Latar belakangnya anak-anak Belanda melanggar dengan melaksanakan agresi militer Belanda yang pertama. Jadi tadi sudah damai dengan Linggarjati ya. Belanda sudah mengakui RI, sudah damai, tidak terjadi perang. Ditandatangani 25 Maret 1946. 7 Maret 47 perundingan tadi ditandatangani. Hanya berjalan 4 bulan, Belanda membatalkan hasil perundingan itu. Melanggar dengan cara melakukan agresi militer atau melakukan serangan. Nah, intinya terjadi perang kembali Indonesia dengan Belanda. Karena Indonesia terjadi perang kembali, maka PBB mengambil tindakan. Tindakannya adalah membentuk KTN, Komisi Jasa Baik KTN, Komisi 3 Negara. Komisi ini tugasnya apa? Mendamaikan, mencari solusi terkait dengan konflik Indonesia-Belanda. Dibentuk KTN. Nah, KTN itu 3 negara. Indonesia meminta Australia mewakili Indonesia, menunjuk Australia. Kemudian Belanda menunjuk Belgia. Kemudian Indonesia dan Belanda sepakat menunjuk Amerika Serikat. 3 negara inilah KTN yang tugasnya mencari solusi terkait dengan konflik Indonesia-Belanda. Dengan perantaraan KTN, akhirnya dilaksanakan perundingan yang disebut perundingan Renville. Nih, perundingan Renville di kapal Renville. Kita cermati anak-anak hasil perundingan Renville. Ini delegasinya Indonesia, kemudian dari Belanda, kemudian didamping oleh KTN. Jadi KTN ini yang membimbing ya, yang mendamaikan. Dibayangkan anak-anak konflik jotosan dengan temannya, kemudian didamaikan. Nah, ini pihak ketiga yang mendamaikan. Hasil kesepakatannya berhenti tembak-menembak. Berhenti tembak-menembak. Yang kedua ini anak cermati ya, Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah RI. Anak-anak cermati kalimat ini. Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, Sumatera sebagai wilayah RI. Kita bandingkan dengan perundingan yang pertama tadi, perundingan Linggarjati. Belanda mengakui RI yang terdiri atas Jawa, Madura, Sumatera. Nah ini Jawanya hanya Jawa Tengah. Karena memang dalam agresi militer pertama itu, Belanda berhasil menguasai Jawa Barat dan Jawa Timur. Maka Belanda menginginkan RI berkurang Jawa Tengah, berkurang Jawa Barat, Jawa Timur. Kemudian disetujui sebuah garis demarkasi yang memisahkan wilayah RI ya, dengan daerah pendudukan Belanda. Daerah pendudukan Belanda tadi mana? Jawa Barat, Jawa Timur. Jawa Barat dan sudah diduduki Belanda. Menurut Linggarjati kan itu wilayah RI. Namun dengan diagresi militer Belanda yang pertama berhasil diduduki oleh Belanda. Maka kesepakatan berikutnya TNI harus ditarik mundur
dari daerah pendudukan Belanda. Artinya Jawa Barat dan Jawa Timur yang sudah diduduki Belanda, maka TNI harus dipindah. Yang ada di situ harus dipulangkan ke wilayah RI. Wilayah RI tidak lagi Jawa keseluruhannya. Jawa hanya Jawa Tengah saja. Berikutnya, Belanda bebas membentuk negara-negara federal di daerah yang didudukinya dengan melalui musyawarah peralihan. Inilah anak-anak yang tadi saya katakan akan muncul negara-negara bagian. Kita cermati lagi anak-anak ya. Ini Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Jogja, Sumatera. Jawa Barat, Jawa Timur diduduki Belanda. Dibuat garis pemisah antara daerah yang diduduki Belanda dengan wilayah RI. Yang keempat, ini TNI harus ditarik. Artinya dipindahkan dari Jawa Barat ke Jawa Timur. Maka dampaknya anak-anak, wilayah Indonesia menjadi semakin sempit. Dikelilingi oleh wilayah-wilayah yang dikuasai Belanda. Dampak dari perundingan Renville. Nanti kita lihat lagi. Dampak dari perundingan Renville, anak-anak. Yang pertama jelas tadi ya, wilayah semakin sempit. Jawa tadi terutama yang hilang, Jawa Tengah, Jawa Barat. Nah, dalam kondisi seperti itu, musyawarah itu wakil dari RI kan Amir Syarifuddin. Perdana Menteri Amir Syarifuddin yang mewakili RI. Maka ada pihak yang menyalahkan hasil kesepakatan seperti itu kok mau menandatangani. Maka dampaknya kabinet Amir jatuh. Karena dianggap mengakibatkan Indonesia rugi, wilayahnya menjadi semakin sempit. Karena Mosi tidak percaya kemudian jatuh kabinet Amir Syarifuddin ini. Jadi dampak dari perundingan Renville itu semakin sempit dan jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin. Lanjutkan. Sekarang perundingan Romroyen. Anak-anak tadi sudah damai. Dengan Renville sudah damai. Perhentian tembak menembak sudah damai. Wilayah RI semakin sempit, namun intinya sudah damai. Namun ternyata perdamaian itu pun dilanggar oleh Belanda dengan melakukan agresi militer Belanda yang kedua. Inilah perjuangan fisik lagi. Agresi militer Belanda yang kedua, 19 Desember 48, Belanda dengan menggempur diawali dari kota Jogja. Pertempuran sengit terjadi, maka PBB mengambil tindakan. Kalau tadi membentuk Komisi Jasa Baik bernama KTN, PBB membentuk UNCI, sama UNCI itu. Sama, hanya beda nama. Tugasnya sama dengan KTN, mencari solusi terkait dengan konflik Indonesia-Belanda. Membentuk UNCI, jadi KTN diganti UNCI. Dengan perantaraan UNCI, maka terlaksanakan perundingan Romroyen. Perundingan Romroyen. Itu tadi disebut perundingan Renville karena di kapal Renville, sekarang diberi nama perundingan Romroyen karena dipimpin oleh Muhammad Rum dari Indonesia, dari RI, dan Belanda dipimpin oleh Van Rooyen di tahun 49. Oh, hasil. Ini hasilnya, hasil perundingan Romroyen. Ini delegasinya Indonesia Muhammad Rum, Belanda Van Rooyen, kemudian UNCI sebagai mediator. Hasilnya menghentikan perang gerilya. Perang gerilya, TNI kan melakukan perang gerilya berusaha mengusir Belanda. Kemudian bekerja sama mengembalikan perdamaian dan menjaga ketertiban dan keamanan. Ini ya sama intinya Indonesia Belanda berhenti perang. Kemudian sepakat. Ini kan baru 1 dan 2 intinya berhenti perang intinya. Kesepakatan ini intinya itu berhenti perang. Terus persoalannya bagaimana? Persoalan besok dimusyawarahkan kembali dalam KMP. Jadi Romroyen itu baru menghasilkan berhenti perang. Namun berbagai persoalannya akan dirembuk lagi dalam musyawarah yang disebut konferensi meja bundar yang disepakati KMP-nya di Den Haag.
dampaknya pemerintahan Indonesia kembali ke Jogja. Tadi agresi militer kedua, Belanda menggempur Jogja, presiden, wakil presiden ditahan, Jogja dikuasai Belanda, namun kemudian ada perundingan Romroyen, hasilnya pemerintahan kembali ke Jogja, ya, monumen Jogja kembali, ya. Pemerintahan kembali ke Jogja, kemudian persoalan-persoalannya bagaimana tentang wilayah-wilayahnya dan lain-lain dimusyawarahkan kembali di KMP, Konferensi Meja Bundar, sehingga yang perundingan yang keempat adalah KMP, Konferensi Meja Bundar. Latar belakang Belanda tidak mengakui kemerdekaan Indonesia dengan upaya agresi militer 1-2 itu karena Belanda tetap tidak ingin mengakui kemerdekaan Indonesia. Keinginan Belanda untuk menguasai kembali Indonesia. Belanda selalu melanggar hasil perundingan dengan agresi tadi. Kita lanjutkan, kemudian ini kesepakatan yang kita perlu cermati. Kesepakatan Belanda mengakui RIS. Nah, bedakan dengan yang tadi. Yang tadi yang diakui Belanda bukan RIS, ya, RI. Ya. Artinya Belanda itu akan mengakui kedaulatan, tapi yang diakui adalah RIS. Tidak menginginkan Indonesia itu berbentuk kesatuan. Yang diinginkan adalah berbentuk serikat. Memang punya target dengan berbentuk serikat, banyak negara bagian, harapnya bisa diadu domba lagi, bisa dikuasai, direbut kembali. Jadi Belanda mengakui kedaulatan tapi kepada RIS, asal berbentuk serikat, maka nanti syaratnya akan dipenuhi. Indonesia kemudian akan mengubah bentuk negara menjadi serikat. Kalau dikaitkan dengan PPKN anak-anak, maka terjadi pergantian undang-undang dasar, ya, konstitusi RIS kalau dikaitkan dengan pelaksanaan PPKN. Sepakatan jadi satu berbentuk serikat. Kemudian yang berikutnya Irian Barat. Irian Barat disepakati akan dimusyawarahkan lagi 1 tahun kemudian. Jadi intinya Belanda meninggalkan wilayah Sabang sampai Merauke kecuali Irian Barat. Irian Barat itu masih diduduki Belanda dan akan dimusyawarahkan 1 tahun kemudian. Kemudian antara RIS dan Kerajaan Belanda akan diadakan hubungan Uni Indonesia Belanda dan diketahui Belanda. Nah, RIS membayar semua hutang-hutang. Dampaknya kita lihat anak. Belanda mengakui kemerdekaan Republik Indonesia Serikat, ya, yang diakui Republik Indonesia Serikat. Besok di SMA anak-anak akan dibahas ini Republik Indonesia Serikat itu anggotanya negara RI, negara dan lain-lain. Jadi Republik Indonesia Serikat. Konflik dengan Belanda dapat diakhiri dan pembangunan dapat dimulai, ini dampaknya. Karena memang perang berhenti, kemudian pembangunan bisa menjadi lebih lancar. Irian Barat belum diserahkan kepada RI. Irian Barat disepakati bagaimana 1 tahun kemudian dirundingkan kembali. Nah, ini akan pembahasan Irian Baratnya akan panjang ini. Negara Indonesia berubah bentuk menjadi negara yang serikat. Tidak sesuai dengan cita-cita proklamasi, karena di dalam Undang-Undang Dasar 45 berbentuk negara kesatuan lah, yang diakui Belanda kan serikat. Maka kemudian dirubah Undang-Undang Dasarnya membuat konstitusi RIS atau Undang-Undang Dasar RIS, negara yang berbentuk serikat. Ini penekanan di Konferensi Meja Bundar, hasilnya itu intinya Indonesia menjadi serikat, Irian Barat akan dimusyawarahkan 1 tahun kemudian. Habis. Tugasnya belum? Di sini. Enggak di slide. Oh, enggak di slide. Oh. Stop aja. Nah. Anak-anak demikian materi, memang waktunya pendek, materi agak banyak. Anak-anak nanti mempelajari kembali di buku paket atau bisa juga melalui sumber-sumber lain, browsing, boleh juga wawancara, boleh juga silaturahim ke Pak Guru, boleh telepon, bisa menanyakan. Namun intinya anak-anak harus mempelajari kembali dengan berbagai sumber lain. Tadi materi kita mempertahankan, artinya Indonesia sudah merdeka, masih ada konflik. Kemudian terjadi perang, perjuangan fisik, dan
musyawarah perjuangan diplomasi. Ini cukup Pak Haji? Cukup. Untuk tugas anak-anak akan dijelaskan oleh Pak Haji atau langsung? Langsung aja. Anak-anak tugas anak-anak ini sebagai penilaian keterampilan yang nanti akan kita pakai untuk menghitung dinilai di rapot dan akan menjadi perhitungan mungkin dengan nilai ijazah kalau di rata-rata semester 1 sampai 6. Tugasnya anak-anak perhatikan. Saya yakin anak-anak memiliki HP ya. Yang tidak punya HP ya bisa cari solusi lain, pinjam orang tuanya atau dengan temannya. Anak-anak menghafalkan teks proklamasi. Hafalkan teks proklamasi. Proklamasi dan seterusnya. Dihafalkan. Kemudian anak-anak mengucapkan naskah proklamasi itu di video dengan memakai pakaian sekolah. Proklamasi buat sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya bagaimana intonasi suaranya. Jangan gugup, yang mantap. Kalau perlu silakan, kalau mau dilengkapi dengan atribut lain boleh. Anak-anak mau berkreasi lain boleh. Misalnya memegang bendera merah putih kecil atau apa yang mendukung menguatkan itu. Tapi intinya fokusnya adalah menghafalkan naskah proklamasi, diucapkan di video, kemudian dikirimkan via WA ke Pak Guru sesuai dengan kelasnya masing-masing ya. Ada yang ke Pak Haji, ada yang ke saya. Sekali lagi ya, GH ke saya. Yang lain, kelas yang lain ke Pak Haji. Bisa dipahami ya tugasnya ya? Buat video, anak-anak bisa buat berulang-ulang. Artinya kalau belum mantap, ulangi lagi. Menghafalkan ya. Namun yang dikirim adalah anak-anak yang sudah mengucapkan, sudah hafal. Dibuat yang mantap. Kalau perlu cari coba. Cari suaranya Pak Karno seperti apa, intonasinya seperti apa, anak-anak menirukan, tapi harus asli suara anak sendiri. Jangan nanti pakai suara bapaknya ya. Tugasnya itu saya yakin tidak sulit dan durasinya hanya sangat pendek ya. 45 detik Maksimal 45 detik maksimal. Ya, 45 detik maksimal. 30 detik selesai ini. Masih ada 15 detik kalau anak-anak mau apa diisi apa silakan kreasinya. Tapi ini hafalkan teks proklamasi, video kirim ke Pak Guru. Demikian anak-anak pelajaran IPS hari ini. Semoga menambah pemahaman anak-anak. Ini materi sangat penting, perjuangan bangsa Indonesia anak-anak harus paham sehingga tidak salah, sehingga bisa mempertebal nasionalisme, kecintaan terhadap negara Indonesia. Terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa chat absennya ya. Yang sudah chat absen silahkan untuk meninggalkan.